Pada saat terjadi aksi besar-besaran akibat kenaikan harga bahan bakar di Kazakhstan tahun 2022 lalu, pemerintah Kazakhstan sampai mengerahkan pasukan keamanan dari Rusia yang menggunakan kekuatan tembak-menembak dan menjadi kekerasan paling mematikan dalam 30 tahun terakhir setelah kemerdekaan Kazakhstan. Hal ini membuat pihak Amerika Serikat sampai bertanya-tanya, kenapa sih pejabat Kazakhstan sampai meminta bantuan Rusia? Harusnya kan mereka bisa menangani proses secara damai. Apa mereka nggak sanggup? Tapi sejauh mana sih kekuatan militer Kazakhstan sampai harus minta bantuan dari Rusia? Mari kita lihat sama-sama. Seperti halnya negara-negara pecahan Uni Soviet, Kazakhstan juga memproklamirkan kemerdekaannya pasca Uni Soviet runtuh tahun 1991. Sebagai negara yang baru merdeka, Kazakhstan merasa perlu membentuk institusi-institusi militernya sendiri dan mengadopsi struktur yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan ukuran negara mereka, dan terus memodernisasi angkatan bersenjata mereka untuk meningkatkan kemampuan pertahanan dan juga untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan mereka dan di tingkat internasional. Terbukti sejauh ini Kazakhstan telah terlibat dalam misi perdamaian internasional, salah satunya dalam perang saudara di Tajikistan. Itu karena Kazakhstan menjadi anggota CSTO alias Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif yang merupakan aliansi militer Rusia dan beberapa sekutunya untuk menyaingi Pakta Pertahanan Atlantik Utara alias NATO di Eropa. Mereka juga tergabung dalam SCO alias Organisasi Kerjasama Shanghai yang merupakan organisasi politik, ekonomi, keamanan dan pertahanan internasional Eurasia yang didirikan oleh Tiongkok dan Rusia pada tahun 2001. Untuk tahun 2023, Kazakhstan berada di peringkat 63 dari 145 negara dengan skor Power Index sebesar 1,0873. Anggaran pertahanan mereka sebesar 41,5 triliun rupiah. Jumlah populasi Kazakhstan sebanyak 19.398.331 orang dan melatih setidaknya 45.000 personil militer aktif setiap tahun serta para militer 32.000 orang, sehingga total kekuatan massa perangnya diperkirakan mencapai 77.000 orang. Negara ini adalah salah satu yang masih memberlakukan wajib militer selama 1 tahun bagi semua pria berusia 18 hingga 27 tahun. Dan setiap tahunnya ada sekitar 8.000 sampai 8.500 perempuan yang ikut bertugas di militer Kazakhstan, dan dari jumlah itu ada sekitar 750 perwira. Sebelum lanjut, aku mau disclaimer dulu. Beberapa data yang kami gunakan di sini memang berasal dari website Global Firepower. Walaupun sudah dibuat atau berusaha membuatnya seakurat mungkin, namun tetap ada potensi salah informasi. Apalagi GFP beberapa tahun belakangan ini secara luas pernah dikritik karena beberapa kali memberikan informasi yang menyesatkan kepada publik, sehingga tidak bisa digunakan untuk keperluan akademik karena memang tidak selalu valid. Untuk Angkatan Darat, mereka memiliki 65.000 personil Angkatan Darat dengan total armada mencapai 5.172 unit. Mereka memiliki tank sebanyak 300 unit, artileri swagerak sebanyak 246 unit, artileri tarik 456 unit, dan artileri roket sebanyak 407 unit. Mereka menggunakan tank tempur utama yang sama, berupa T-72, T-72BA buatan Rusia. Tank tempur utama adalah kendaraan militer yang dirancang khusus untuk berperang di medan pertempuran darat. Lalu ada kendaraan penghancur tank berupa BMP-72 Terminator 2. Pengangkut personil lapis baja berupa BTR-80, BTR-80A, MTLB dan BPM-97 buatan Rusia, lalu Marauder buatan Afrika Selatan, serta BTR-3 buatan Ukraina. Kendaraan mobilitas infanteri mereka menggunakan Otokar Cobra buatan Turki. Mobil bersenjata mereka menggunakan Humvee buatan Amerika Serikat. Untuk howitzer atau artileri medan, mereka memilih 2S1 Gvozdika dan 2S3 Akatsia peninggalan Uni Soviet, serta Samser buatan Israel berkolaborasi dengan Kazakhstan. Kendaraan pengintai mereka menggunakan BRDM-2 dan BRM-1. Kendaraan tempur infanterinya ada BMP-1 dan BMP-2. Sedangkan untuk sistem rudal yang digunakan adalah S-300. Kemudian untuk artileri tarik, mereka menggunakan D-30 dan MSTAB. Serta artileri swagerak berupa 2S9 Nona. Sistem peluncur roket ganda yang mereka miliki ada BM-21 Grad, TOS-1A, BM-30 Smerts, dan 9 P-140 Uragan, serta Lynx buatan Israel berkolaborasi dengan Kazakhstan. Peluncur rudal permukaan ke permukaan berupa 9K-79 Tochka.
Rudal permukaan ke udara, mereka memilih S-200, S-300, S-75 Devina, S-125, Buk M2E, dan 9K-35 Strela 10 yang semuanya buatan Rusia. Selain itu, mereka juga dilengkapi dengan beberapa persenjataan yang mereka gunakan, di antaranya pistol Makarov dan Stetskin. Senapan mesin ringan berupa SKS, senjata karabin berupa AKS-74U, senapan serbu berupa AK-47, AKM, Beretta RX-160, dan AK-74. Senjata mesin berupa RPK, RPK-74, PK Machine Gun, dan NSV. Dan senapan penembak jitu berupa SVD Dragunov. Kemudian mereka juga dilengkapi dengan peluncur granat berupa AGS-17 dan GP-25. Senjata anti-tank berupa RPG-7, RPG-16, RPG-18, dan RPG-26. Dan yang terbaru, mereka dikabarkan telah berencana membeli 834 unit Arma IFV 8x8 dari perusahaan otokar Turki sejak tahun 2018. Meski hingga saat ini belum ada konfirmasi, atau jangan-jangan memang sengaja dirahasiakan, yang pasti total harga kendaraan lapis baja ini diperkirakan mencapai 4,4 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 70 triliun rupiah. Otokar Arma 8x8 adalah keluarga kendaraan taktis militer dengan 8 roda penggerak. Ini memungkinkan kendaraan untuk mengatasi medan yang lebih sulit dan memberikan kapasitas angkut yang lebih besar. Otokar Arma 8x8 dirancang untuk digunakan dalam berbagai situasi militer, termasuk operasi tempur dan misi pemeliharaan perdamaian. Mereka memiliki off-road yang kuat, perlindungan terhadap ancaman senjata ringan, dan berbagai konfigurasi yang dapat disesuaikan dengan berbagai tugas dan peran militer, termasuk transportasi personil, kendaraan pengintai, kendaraan artileri, dan kendaraan komando. Beralih ke Angkatan Laut yang dikenal dengan Kazakhs Naval Forces, mereka memiliki 3.000 personil Angkatan Laut yang dilengkapi dengan aset hanya 15 unit. Beberapa di antaranya adalah kapal patroli 15 unit berupa OPV-62 dan Shaldak buatan Israel, serta AB-25 kelas buatan Turki. Kemudian ada kapal penyapu ranjau laut berupa 10-750E buatan Rusia sebanyak 2 unit, serta memiliki kapal rudal kelas Kazakhstan. Selain itu, mereka juga memiliki sebuah kapal penelitian militer berupa Project 01340G buatan Rusia. Sekarang mari kita beralih ke Angkatan Udaranya. Armada yang dimiliki Angkatan Udara memiliki 237 unit armada dengan personil mencapai 12.000 orang. Mulai dari fighter atau pesawat tempur ada 81 unit, pesawat penyerang 39 unit, lalu ada transport 17 unit, trainers ada 25 unit, helikopter ada 75 unit, dan helikopter serang 25 unit. Kazakhstan memiliki pesawat tempur berupa MiG-29, MiG-31, Sukhoi Su-25, dan Sukhoi Su-27 dan Su-30. Untuk pengangkut, mereka menggunakan Antonov AN-12 dan Antonov AN-72 buatan Uni Soviet dan Kasa C-295 buatan Spanyol. Sedangkan untuk helikopter, mereka memiliki Mi-17, Mi-35 dan Mi-26 buatan Uni Soviet, serta Eurocopter IC-145 buatan Jerman, berkolaborasi dengan Prancis dan Spanyol. Beralih ke koleksi pesawat untuk latihan, mereka menggunakan Aero L-39 dan Zlin 242 buatan Cekoslovakia. Untuk UAV, mereka menggunakan 2 buah Kek-Wing-Lung UAV buatan Cina, dan yang terbaru pihak Kazakhstan telah menandatangani kontrak dengan Turkish Aerospace Industries untuk pengiriman 3 Unmanned Aerial Vehicles alias UCAV TAI-ANKA. Nah, TAI-ANKA adalah UAV kelas menengah hingga tinggi, yang berarti memiliki kemampuan jangkauan dan daya tahan yang lebih baik daripada UAV kelas ringan, sehingga cocok untuk misi-misi yang memerlukan jarak yang lebih jauh dan waktu terbang yang lebih lama dalam berbagai peran, termasuk pengawasan perbatasan, pemantauan teroris, pengintaian, dan pemantauan medan perang. Wah, keren ya! Selain itu, Kazakhstan juga memiliki pasukan elit atau pasukan khusus yang dikenal dengan Kazakhstan Spetsnaz, yang dalam bahasa Kazakhstan tertulis seperti ini. Pasukan khusus ini memiliki akar sejarah yang terkait erat dengan era Uni Soviet. Pada masa Uni Soviet, pasukan khusus Soviet yang dikenal sebagai Spetsnaz adalah pasukan elit yang dilatih untuk berbagai tugas rahasia, termasuk operasi khusus dan kontra-terorisme. Kazakhstan sebagai salah satu negara yang dulunya merupakan bagian dari Uni Soviet, mewarisi tradisi ini. Kemudian, setelah Uni Soviet runtuh pada tahun 1991, negara-negara yang merdeka dari Uni Soviet termasuk Kazakhstan akhirnya mengembangkan pasukan khusus mereka sendiri untuk menjaga keamanan dan kepentingan nasional mereka.
Ya, walaupun terkait dengan warisan Spetsnaz Soviet, tapi pasukan khusus Kazakhstan sudah mengembangkan identitas dan fungsi mereka sendiri dalam konteks negara yang merdeka. Mereka sudah memiliki struktur, peran, dan tugas yang berbeda daripada pasukan khusus Soviet, tetapi masih mewarisi beberapa prinsip dan keterampilan dari masa Uni Soviet dalam pelatihan dan taktik mereka.